Halo semuanya, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kita pada hari ini. Dan untuk hari ini, kita akan membahas poin yang keempat atau D tentang hakikat hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan warga negara. Jadi di sini warga negara menurut seorang tokoh yang bernama Kurniatmanto S. mengatakan warga negara adalah sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Jadi artinya warga negara menurut Kurniatmanto seorang anggota negara yang mempunyai hak ataupun kewajiban. Selain menurut yang bersangkutan, warga negara juga menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menjelaskan demikian. Warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Jadi artinya warga negara menurut undang-undang ini yaitu pada saat negara kita melakukan proklamasi, kita sudah merupakan warga negara Republik Indonesia. Selanjutnya menurut A.S. Hikam, beliau menjelaskan warga negara merupakan terjemahan dari citizenship, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini menurutnya lebih baik ketimbang istilah kaula negara. Lebih berarti objek yang berarti orang-orang yang dimiliki dan mengabdi kepada pemiliknya. Jadi artinya menurut A.S. Hikam, warga negara itu merupakan kumpulan dari orang-orang yang menciptakan sebuah komunitas dan mereka mengabdi dan memiliki tujuan kepada pemiliknya. Seperti itu artinya seperti ini. Kita itu adalah kumpulan dari orang-orang. Kita itu membentuk komunitas dan kita tunduk kepada yang namanya presiden kita. Itu maksud dari A.S. Hikam. Sekarang kita masuk pada pengertian hak, yaitu yang pertama menurut Profesor Dr. Noto Nagoro. Beliau mengatakan hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan terus oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Jadi, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Jadi kalau dikatakan ini sudah sangat biasa, hak adalah memang segala sesuatu yang harus diterima oleh individu. Jadi itu wajib dilakukan oleh seseorang. Karena yang namanya di sini hak itu bisa dimiliki atau mutlak digunakan oleh seorang penggunanya. Kita akan melihat yang namanya contoh-contoh dari hak, yaitu yang pertama dikatakan di sini, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi artinya kita sebagai warga negara berhak mendapat perlindungan hukum dari yang namanya pihak kepolisian contohnya, ataupun lembaga hukum tertentu. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Misalnya, Bapak ini sudah berumur 17 tahun, sudah menyelesaikan pendidikan studi saya S1. Ataupun orang-orang yang memang bisa untuk bekerja harus memiliki pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, contoh dari hak dikatakan di sini, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Jadi artinya semua orang masyarakat sama di dalam hukum dan pemerintahan, tidak ada yang namanya timpang. Jadi apabila kamu masih ada menemukan seperti ini, jadi hak dalam bidang hukum dan dalam pemerintahan itu belum dilakukan atau diberikan. Yang selanjutnya,
Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, serta menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Ini jelas. Jadi yang namanya dalam kehidupan beragama di Indonesia, kita berhak memilih yang namanya agama dan kepercayaan yang kita anut dan juga beribadah. Selanjutnya, contoh dari hak dikatakan di sini, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ya, jadi ini semua orang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran seperti kamu ataupun saya dulunya. Dan selanjutnya dikatakan di sini, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Jadi artinya kita di sini berhak untuk melindungi yang namanya negara kita apabila terjadi ancaman yang menyerang keutuhan negara kita. Yang selanjutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi artinya semua orang bisa memberikan komentar, bisa memiliki organisasi. Itu maksudnya. Selanjutnya, kita akan melihat yang namanya pengertian dari kewajiban. Setelah kita tadi sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan hak. Jadi di sini kewajiban menurut Profesor Dr. Noto Nagoro kembali, dia mengatakan, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan terus-menerus oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Jadi apa inti dari kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Misalnya, kamu berkewajiban mengerjakan PR. Jadi, pekerjaan tersebut harus kamu lakukan dengan penuh tanggung jawab. Atau contohnya, Bapak seorang guru. Saya mempunyai kewajiban untuk mengajar kamu dengan baik. Jadi artinya saya harus melakukan kegiatan tersebut dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Di sini kita akan melihat yang namanya contoh dari kewajiban. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Artinya kita ikut yang namanya kegiatan bela negara. Misalnya seperti yang berprofesi TNI dan Polri, ini merupakan hal utama dalam kegiatan ini. Yang selanjutnya, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Jadi setiap warga negara dengan nominal gaji tertentu, mereka wajib membayar pajak. Untuk apa? Untuk pajak tersebut dikelola untuk kepentingan negara juga. Contohnya untuk pembangunan jalan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi artinya kita harus mematuhi yang namanya berbagai peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Yang selanjutnya, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Oke, untuk yang keempat ini lebih spesifik untuk yang namanya hukum. Sedangkan yang ketiga tadi yang namanya dasar negara seperti halnya Pancasila juga diakui, hukum dan pemerintah kita. Artinya presiden juga harus kita taati pada poin yang ketiga. Sedangkan poin yang keempat hanya dispesifikkan hanya hukum. Sedangkan yang terakhir, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Jadi artinya sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban untuk melakukan hal yang positif untuk meningkatkan yang namanya negara kita, supaya pembangunan juga itu dapat berjalan dengan baik. Oke, sekian penjelasan dari Bapak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita akan kembali pada forum diskusi.